Ya itu kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza, nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa, nanti kami siapkan, gitu. Tapi persiapannya Udah jalan, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian, jadi berarti si jenis kesehatan yang seperti itu kami siapkan. Jumlah personilnya secara spesifik akan di Gaza ya Pak, bukan di Lebanon atau mana? Ya saya belum terlalu ini ya, lebih baik bertanya ke Mabes TNI biar lebih jelas. Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja. Jumlahnya berapa berarti kira-kira? ya bisa satu brigade 5.000 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Gitu. Tapi tahun ini Pak, pelibatan TNI dalam Ya belum bisa saya pastikan karena saya tidak ikut itu. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya KROM sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan JPN. Khusus dari staf khusus menteri. Memang sejak awal sudah diketemukan ada staf khusus menteri secara inline yang mengarahkan ke pemakaian Chrome. Fenomena tanah bergerak di Kampung Sekip Jangli, Tembalang, Semarang semakin parah dan meluas berdasarkan keterangan Ketua RT. Ada 3 rumah warga yang hancur dan rata dengan tanah. Peristiwa tanah bergerak terjadi perlahan-lahan membuat tanah permukiman semakin bergelombang. Sejumlah retakan tanah terjadi di beberapa titik dan membuat permukiman warga menjadi tidak sejajar atau miring. Hingga 3 bangunan rumah huni roboh hingga ambles. Kontur tanah yang dulu landai kini berubah menjadi patahan terbuka. Bahkan sejumlah rumah warga dalam kondisi mengkhawatirkan lantaran bangunan tidak permanen berbahan kayu sehingga rentan terhadap pergerakan tanah. Terdapat 15 rumah yang terdampak langsung tanah bergerak dan 65 kepala keluarga dari 315 jiwa sebagian diungsikan ke tempat yang lebih aman. Jelas khawatir untuk sekarang. Berapa kakak Pak? Cuma kita takutkan kalau pas malam hujan. Terus berjaga gitu teman? Iya, jadi setiap malam kita jaga pos yang ada di musola. Nah, terus ini total ada berapa kakak Pak? Untuk yang terdampak ini ada 15 kakak. Terus yang secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan sekitar ada 42 kakak. Tak hanya rumah warga, kerusakan juga menjalar ke infrastruktur desa. Satu titik jalan di jalur menurun yang dulunya menjadi akses utama warga dari Jangli menuju kawasan Undip kini patah dan ambles. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ander Aprianto, iNews melaporkan.
Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kabupaten Tegal rusak parah akibat bencana tanah bergerak. Curah hujan yang tinggi diduga mengakibatkan aliran Sungai Gung meluap dan membuat tebing ambles hingga 2 meter. 22 rumah warga rusak, 7 diantaranya rata dengan tanah dan sejumlah fasilitas umum nyaris ambruk. Kalau total semuanya 22. Ini mengungsi kemana, Pak? Ya, mengungsi sebelah rumah itu. Tangga ya? Iya, tetangga, saudara. Ya itu aja sendiri udah rusak begitu parah, Pak. Sudah nggak bisa ditempati, Nggak bisa dihuni lagi. Kalau yang di sebelah barat jalan gimana, Pak? Kalau sebelah barat jalan masih bisa dihuni. Cuman Itu. retak-retak juga. Cuman retak-retak juga. Akibat tanah bergerak, warga terpaksa mengungsi di sanak saudara dan tetangga. Warga pun berharap Pemkab Tegal merelokasi rumah warga seperti bencana serupa di Kecamatan Jatinegara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Korban tewas akibat pesta miras oplosan di tempat karaoke milik seorang warga Suwawal Timur, Kecamatan Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah pada Minggu malam kemarin menjadi 6 orang. Sementara 2 korban lain masih dirawat di rumah sakit. Tak lama setelah melakukan penyelidikan, Polres Jepara menetapkan 3 tersangka, yakni pemilik tempat karaoke yang menjadi lokasi pesta miras dan 2 lainnya yang sudah meninggal karena ikut menenggak miras oplosan. Tersangka terlibat melakukan pengoplosan miras tanpa didasari keahlian dengan tujuan hanya untuk memperoleh keuntungan. Bitlab Forpolda Jateng juga turun tangan untuk mengotopsi korban untuk mendapat tambahan barang bukti. Untuk terlapor yang sekarang sudah menjadi tersangka ada 3. Yang pertama MR alias Pongli, kemudian S alias Kancil, serta ESW. Jadi ada 3 yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan kemudian salah satu dari tersangka tersebut merupakan orang yang juga menjadi korban dan meninggal dunia. Untuk modusnya adalah melakukan pengoplosan minuman keras tanpa didasari dengan keahlian untuk memperoleh keuntungan dan sebagai mata pencaharian. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.